Sekarang saya mau membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 4. Respirasi seluler merupakan proses katabolisme bagi organisme aerob yang menghasilkan energi dengan cara memecah makromolekul sehingga menghasilkan ATP. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai respirasi seluler. Respirasi seluler adalah reaksi kimia yang termasuk ke dalam reaksi reduksi oksidasi atau disingkat redoks. Reduksi adalah proses penambahan elektron, sedangkan oksidasi adalah proses pengurangan elektron. Senyawa yang tereduksi biasanya jumlah atomnya bertambah, dan senyawa yang teroksidasi jumlah atomnya berkurang. Pada reaksi kimia respirasi seluler, C6H12O6 atau glukosa mengalami pengurangan atom menjadi CO2. Artinya, glukosa di sini mengalami oksidasi menjadi CO2. Sedangkan O2 atau oksigen mengalami penambahan jumlah atom menjadi H2O. Artinya, oksigen mengalami reduksi menjadi H2O. Respirasi seluler dibagi menjadi 3 tahap, yaitu glikolisis yang terjadi di sitoplasma, siklus asam sitrat atau Krebs yang terjadi di matriks mitokondria, dan rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel. Apakah pernyataan berupa 2 molekul kecuali ATP membran dan 2 inti? molekul NADH. Jawabannya salah. ATP digunakan oleh sel sebagai sumber energi. NADH digunakan sebagai elektron carrier atau molekul pembawa elektron menuju rantai transport elektron. Sebelum memasuki siklus Krebs, pirufat diubah dulu menjadi asetil-CoA. Pada proses pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA, Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot pada fungsi membran akan terdapat 6 NADH dan 2 FHDH2. NADH dan FADH2 membawa elektron ke rantai transport elektron. Pada tahapan rantai transport elektron, elektron yang tadi dibawa NADH dan FADH2 digunakan untuk mensintesis ATP dalam jumlah besar. Prosesnya gimana sih sahabat, rantai senang bisa transport berjumpa elektron di itu? IKIN. Jadi, NADH dan FADH2 pertama-tama mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron. Kemudian, lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam yang sel ada dan di membran lingkungan. dalam mitokondria. Membran juga Dan membagi terakhir, sitoplasma elektron akan eukariot diterima menjadi oleh oksigen. ruang-ruang Oksigen yang menerima langsung elektron dan H+ yaitu membran akan dalam. berubah menjadi Darah air merah pada atau warna liat. H2O. Yang B, glikolipid atau Nah, fosfolipid. proses transport elektron ini menyediakan energi untuk memompa ion H+, atau istilah lainnya proton, dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran mitokondria. Sehingga jumlah H+ ruang antar membran semakin banyak dan Tidak jumlah H+ memiliki membran dalam sedikit. atau internal Perbedaan membran konsentrasi kecuali H+ antara ruang antar membran dan matriks ini disebut dengan proton motive force. Kemudian, H+ yang terlalu banyak di ruang antar membran akan secara spontan berdifusi kembali ke tahun matriks 2020 mitokondria nomor 1. melalui channel yang terdapat pada protein. Membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Energi yang dihasilkan dari difusi ion H+ ini dimanfaatkan oleh protein ATP sintase untuk mensintesis ATP. Proses sintesis ATP di membran dalam mitokondria disebut juga fosforilasi oksidatif karena melibatkan oksigen. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya.
Yang A. Angka biologi NADH tahun mengalami reduksi 2020 pada nomor proses 1. rantai transport elektron. Membran sel terdiri dari Harusnya lipid dan NADH protein mengalami yang berfungsi oksidasi pada sebagai proses pembatas rantai antara transport bagian elektron. dalam sel dan Karena lingkungan. NADH mendonorkan Membran juga elektronnya membagi dan berubah sitoplasma menjadi eukariot menjadi NAD+. Ingat, reduksi adalah penambahan elektron dan oksidasi adalah pengurangan elektron. Karena NADH memberikan elektronnya ke rantai transport elektron, berarti NADH teroksidasi. Yang B. Setiap pelepasan karbon dioksida selalu Shalom, diiringi sahabat, senang bisa berjumpa di Kiki. Jawabannya benar. CO2 dihasilkan pada tahap perubahan piruvat menjadi asetil-CoA dan siklus Krebs. Jika dilihat lagi prosesnya, ternyata setiap pelepasan CO2 diikuti dengan pelepasan NADH. Yang C. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Jawabannya salah. Karbohidrat harus melewati tahap glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Akan tetapi, protein dan lemak tidak harus melewati tahapan glikolisis. Yang D. Selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antarmembran. Jawabannya salah. Selama rantai transport elektron, H+ dipompa dari matriks ke ruang antarmembran. Jadi, akan lebih banyak H+ di ruang antarmembran dibandingkan dengan matriks. Semakin banyak H+, maka pH-nya semakin rendah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan lanjut membahas soal LSK Biologi tahun 2019 nomor 3. Gambar di bawah menunjukkan proses pembuatan tanaman transgenik menggunakan plasmid TI dari Agrobacterium. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang DNA-nya telah disisipkan DNA dari organisme lain menggunakan teknik rekayasa genetika. Pada gambar yang ada di soal, kita akan menyisipkan gen X ke suatu tanaman. Pertama-tama, gen X disisipkan ke dalam plasmid TI. Plasmid adalah DNA berbentuk lingkaran atau sirkuler yang biasanya dimiliki oleh bakteri. Agar gen X bisa disisipkan ke dalam plasmid dan gen X dipotong terlebih dahulu menggunakan enzim restriksi dari jenis yang sama. Kenapa harus sama? Supaya potongan gen X dan plasmid bisa disambung, atau istilahnya diligasi, dengan bantuan enzim DNA ligase. Kalau pakai enzim restriksi yang berbeda, pola memotongnya akan beda, sehingga gen X dan plasmid tidak akan terligasi. Plasmid yang sudah disisipkan DNA asing, dalam kasus ini adalah gen X, disebut plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan kemudian dimasukkan lagi ke bakteri Agrobacterium. Kemudian, bakteri Agrobacterium dibiarkan menginfeksi tanaman. Bagaimana caranya gen X bisa masuk ke dalam DNA tanaman? Jadi, di dalam plasmid TI itu ada urutan DNA yang disebut DNA T. Kalau kita menyisipkan gen X ke dalam daerah DNA T, maka gen X beserta DNA T dapat masuk ke dalam sel tanaman dan menyisip di antara genom tanaman. Plasmid TI sisanya tetap tinggal di dalam sel bakteri, tidak ikut masuk ke dalam sel tanaman. Kemudian, sel tanaman yang sudah disisipkan gen X ditumbuhkan menjadi tanaman utuh dengan teknik kultur jaringan. Teknik ini memungkinkan terjadi karena adanya sifat totipotensi dari tanaman. Totipotensi adalah kemampuan satu sel membelah dan tumbuh menjadi satu individu utuh. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang A. Teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman utuh. Jawabannya benar. Sepertinya sudah jelas ya di gambar soal
Leaf disc atau potongan daun yang dicetak membentuk lingkaran ditumbuhkan pada cawan Petri dan berdiferensiasi menjadi keseluruhan tanaman utuh. Yang B. Keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Jawabannya salah. Hanya bagian DNA T dari plasmid TI beserta gen X yang akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Sisa plasmid TI-nya ditinggal di dalam sel bakteri. Yang C. Masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomik atau analisis Southern blot. Jawabannya benar. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik memperbanyak DNA secara in vitro atau di luar tubuh organisme. Untuk memperbanyak DNA menggunakan PCR, kita butuh primer DNA. Primer DNA adalah urutan DNA pendek untuk mengawali sintesis DNA. Misal kita mau memperbanyak gen X, maka kita buat primer DNA yang urutannya sama dengan urutan yang ada pada gen X. Misal kita udah mengisolasi DNA sel tanaman dan udah kita kasih primer DNA khusus untuk gen X. Tetapi setelah di PCR, ternyata nggak ada gen yang diperbanyak. Berarti bisa disimpulkan di sel tanaman tersebut nggak ada gen X. Kalau ada gen yang berhasil diperbanyak, berarti sel tersebut mengandung gen X. Southern blot adalah teknik untuk mendeteksi suatu urutan DNA menggunakan probe atau penanda. Karena fungsinya untuk mendeteksi suatu urutan DNA, berarti bisa kan untuk mendeteksi adanya gen X di dalam sel tanaman atau tidak? Yang D. Ekspresi gen X dalam sel tanaman dapat dikonfirmasi dengan RT atau Reverse Transcriptase PCR, analisis Northern blot, atau analisis Western blot. Jawabannya benar. Pertama-tama, kita harus tahu apa artinya ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penerjemahan informasi yang ada di dalam DNA menjadi RNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan informasi yang ada di dalam RNA menjadi protein. Jadi, kalau kita ingin mengukur ekspresi gen X, kita harus mengukur produknya kan? Produk ekspresi gen adalah RNA atau protein. Kalau terdeteksi ada RNA atau protein yang dihasilkan oleh gen X, berarti gen X terekspresi. Kalau nggak ada RNA atau protein yang terdeteksi, berarti gen X tidak terekspresi. Untuk mendeteksi adanya RNA bisa pakai teknik RT-PCR, di mana RNA harus diubah dulu menjadi DNA menggunakan enzim reverse transcriptase. Baru kemudian DNA-nya diperbanyak menggunakan teknik PCR. Selain itu, untuk mendeteksi adanya RNA bisa pakai teknik Northern blot, menggunakan suatu probe atau penanda. Untuk mendeteksi adanya protein bisa pakai teknik Western blot, menggunakan suatu antibodi yang bisa berikatan dengan protein tersebut sebagai penanda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 2. Diagram berikut menunjukkan mekanisme transport glukosa dari saluran pencernaan atau gut lumen melintasi sel epitel usus halus hingga mencapai cairan ekstraseluler. Terdapat dua macam transport melewati membran, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah transport molekul menuruni gradien konsentrasinya, maksudnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transport aktif adalah transport molekul melawan gradien konsentrasinya, maksudnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transport pasif meliputi difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana adalah difusi molekul secara langsung melalui membran fosfolipid bilayer.
Biasanya molekul ini bersifat hidrofobik atau molekul polar kecil yang tidak bermuatan seperti air dan urea. Difusi terfasilitasi adalah difusi molekul melalui protein transport yang ada pada membran. Hal ini disebabkan karena molekul ini bersifat hidrofilik atau bermuatan sehingga tidak bisa melewati lipid bilayer secara langsung. Protein transport dibagi lagi menjadi channel, yaitu protein transport yang berbentuk saluran dan transporter, yaitu protein transport yang bisa berubah konformasi atau bentuknya. Pada transport aktif, molekul harus melewati transporter dan harus menggunakan energi. Energinya bisa macam-macam bentuknya. Ada yang langsung menggunakan energi dari hidrolisis ATP, contohnya pompa H+. Ada yang menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion, contohnya cotransport. Cotransport dibagi menjadi dua, yaitu simport dan antiport. Simport adalah transport aktif suatu molekul yang searah dengan difusi ion kontransportnya. Kalau antiport adalah transport aktif suatu molekul yang berlawanan arah dengan difusi ion kotransportnya. Sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Yang A, transport glukosa dari saluran pencernaan ke sel epitel usus tidak tergolong kepada transport aktif karena tidak menggunakan ATP seperti halnya pada pompa Na+, K+. Jawabannya salah. Karena pergerakan glukosa dari saluran pencernaan ke sel epitel usus adalah melawan gradien, maka ia termasuk transport aktif. Yang B, karena transport glukosa dari sel epitel usus ke cairan ekstraseluler melibatkan transport pasif, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Jawabannya salah. Transport glukosa tidak hanya bergantung pada gradien konsentrasi saja, tapi distribusi transporternya juga bisa berpengaruh. Yang C, oralit yang dikonsumsi oleh penderita diare berfungsi untuk menyediakan suplai glukosa dan Na+ sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Jawabannya benar, oralit itu mengandung air, garam, dan gula. Kenapa bisa mengobati penderita diare? Karena air bergerak dari larutan hipotonis atau konsentrasi zat terlarut rendah ke larutan hipertonis atau konsentrasi zat terlalu tinggi. Pemberian Na+ dan glukosa akan meningkatkan kotransport glukosa ke dalam sel epitel. Akibatnya, sel epitel akan lebih hipertonis dan saluran pencernaan akan lebih hipotonis. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel epitel. Yang D, aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa pada cairan ekstraseluler tetap rendah sehingga transport glukosa dari saluran pencernaan dapat terus berjalan. Jawabannya benar. Aliran darah pada kapiler usus akan membawa glukosa dari usus halus ke hati, sehingga glukosa akan terus berkurang di cairan ekstraseluler usus. Akibatnya, difusi glukosa tetap jalan karena prinsip difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Halo, di video ini saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 5. Michael menderita sakit perut setelah memakan lumpia yang dia beli di warung depan sekolah. Sebagai alumni OSN yang sudah mempelajari teknik-teknik mikrobiologi, ia mencoba mengidentifikasi bakteri pencemar tersebut yang diduga berasal dari kelompok Enterobacter. Michael mengisolasi bakteri tersebut lalu melakukan pengamatan mikroskopis dan serangkaian uji biokimia. Isolat tersebut bersifat gram-negatif, tidak menghasilkan urease dan H2S, serta mampu melakukan fermentasi, manitol, dan sukrosa.
Karena keterbatasan bahan, Michael belum sempat melakukan uji motilitas, fermentasi laktosa, serta mengamati tekstur koloni pada agar. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Jawabannya salah. Antibiotik penisilin efektif mengatasi bakteri gram positif. Sedangkan pada keterangan di soal, isolat bakteri yang diamati adalah gram negatif. Jadi, penisilin tidak efektif melawan bakteri pencemar tersebut. Yang B. Kemampuan fermentasi mannitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Jawabannya salah. Adanya respirasi anaerob bisa kita simpulkan dari produksi H2S-nya. Karena pada respirasi anaerob, sulfat menggantikan oksigen sebagai penerima elektron, sehingga menghasilkan senyawa H2S dan bukannya air. Pada tabel, bakteri yang menghasilkan H2S adalah Proteus vulgaris, yang tidak melakukan fermentasi mannitol. Jadi, fermentasi mannitol tidak mengindikasikan terjadinya respirasi anaerob. Yang C. Data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Jawabannya benar. Karena bakteri yang memiliki motilitas dan fermentasi laktosa hanya ada satu, yaitu Enterobacter. Jadi, jika bakteri pencemar memiliki motilitas dan fermentasi laktosa, maka bisa disimpulkan bahwa bakteri pencemar tersebut adalah Enterobacter. Yang D. Jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagela dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marcescens. Jawabannya salah. Flagela adalah struktur untuk pergerakan atau motilitas, dan kapsul adalah senyawa yang dihasilkan oleh bakteri yang bersifat lengket. Adanya kapsul dapat disimpulkan dari adanya koloni mukoid atau koloni berlendir. Pada tabel, Serratia memiliki motilitas, tapi tidak memiliki koloni mukoid. Jadi, bakteri yang memiliki flagela dan kapsul bukan Serratia. Nah, sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 4. Suatu percobaan dilakukan untuk mengamati perilaku atau pola duplikasi dan splitting atau pemisahan sentriol selama siklus sel bulu babi. Pada kondisi normal, duplikasi sentriol terjadi selama interfase, sedangkan splitting terjadi pada saat sel akan memasuki fase M. Ketika sel telur bulu babi yang sedang berada di fase M diberi perlakuan dengan merkaptoetanol atau MSH, kutub spindle atau spindle pole akan menghilang dan proses mitosis terhenti. Akan tetapi, kromosom tetap dalam kondisi terkemas padat dan replikasi DNA tidak terjadi. Ketika sel telur dicuci untuk menghilangkan MSH, kutub spindle akan terbentuk kembali dan proses mitosis dapat terus berlanjut. Pada sebagian besar kasus, gambar A, penghilangan MSH akan memicu pembentukan spindle dengan 4 kutub atau tetrapolar. Sel tetrapolar yang membelah akan menghasilkan 4 sel anak. Penelusuran lebih lanjut pada sel anakan hasil pembelahan tersebut menghasilkan fenomena seperti gambar B. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sentrosom adalah organel pada sel hewan yang menghasilkan mikrotubul. Fungsi mikrotubul ini salah satunya mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan mitosis.
Awalnya, sentrosom mengandung sepasang sentriol. Selama interfase, sepasang sentriol ini mengalami duplikasi menjadi dua pasang sentriol. Pada saat pembelahan mitosis, sentriol mengalami pemisahan atau splitting, sehingga sekarang menghasilkan dua sentrosom yang masing-masing mengandung sepasang sentriol. Sekarang, kita bahas ya pernyataannya. Yang A. Kemungkinan pada saat mitosis, sistem pengontrol jumlah sentriol tidak ditemukan lagi sehingga proses splitting ulang dapat terjadi kembali setelah MSH dihilangkan dari sel. Jawabannya benar. Awalnya, sel memiliki dua sentrosom yang masing-masing mengandung sepasang sentriol. Setelah diberi perlakuan MSH, sentriol mengalami splitting lagi, sehingga sekarang sel mengandung 4 sentrosom, yang masing-masing mengandung satu buah sentriol. Yang B. Pada gambar B, data jalur minor sebagian besar sel anakan terakhir hasil mitosis spindle monopolar akan kembali membentuk spindle monopolar pada tahap siklus sel berikutnya. Jawabannya salah. Kalau kita lanjutkan eksperimen pada gambar A, keempat sel anak masing-masing mendapatkan sentrosom yang mengandung satu buah sentriol. Kemudian sel tersebut memasuki tahap interfase, di mana sentriol mengalami duplikasi, sehingga pada akhir interfase, sel memiliki sepasang sentriol. Kemudian lanjut pada gambar B, sel yang memiliki sepasang sentriol ini memasuki tahap mitosis, di mana ia menghasilkan satu sentrosom yang mengandung sepasang sentriol, atau istilahnya spindle monopolar. Pada sebagian besar kasus, sentrosom tersebut tidak mengalami splitting, dan sel langsung memasuki tahap interfase. Pada tahap interfase, sentriol mengalami duplikasi, sehingga sekarang sel mengandung dua pasang sentriol. Saat sel ini memasuki tahap mitosis lagi, sentriol mengalami splitting, sehingga sekarang sel memiliki dua sentrosom yang masing-masing terdiri dari sepasang sentriol. Kondisi ini menyebabkan sel kembali melakukan pembelahan mitosis secara normal. Sekarang pada kasus minor pada gambar B, sentrosom yang mengandung sepasang sentriol ini mengalami splitting, menghasilkan dua sentrosom yang masing-masing mengandung satu buah sentriol. Kemudian sel mengalami mitosis menghasilkan dua sel anak. Masing-masing sel anak mendapat satu sentrosom yang mengandung satu buah sentriol. Sel anak ini kemudian memasuki tahap interfase, di mana terjadi duplikasi sentriol, sehingga setiap sel anak sekarang mengandung sepasang sentrosom. Jika sel anak ini memasuki tahap mitosis, maka sel anak akan menghasilkan spindle monopolar. Pada sebagian besar kasus, sel anak hasil mitosis monopolar ini akan membentuk dua sentrosom, atau spindle bipolar. Jadi, pernyataan B yang benar harusnya, pada gambar B, data jalur minor sebagian besar sel anakan terakhir hasil mitosis spindle monopolar akan membentuk spindle bipolar pada tahap siklus sel berikutnya. Yang C. Diperlukan sentriol dalam jumlah minimal tertentu agar proses splitting dapat berlangsung. Jawabannya benar. Diperlukan minimal sepasang sentriol agar proses splitting dapat berlangsung. Jika hanya satu buah sentriol yang tersisa, maka sentriol tidak bisa displit lagi. Yang D. Pada gambar B, data jalur mayor, sel anakan terakhir hasil mitosis spindle bipolar akan dapat menghasilkan spindle tetrapolar jika diberi perlakuan kembali dengan MSH. Jawabannya benar. Pada data jalur mayor, hasil mitosis normal adalah dua sel anak, yang masing-masing mendapat satu sentrosom yang mengandung sepasang sentriol. Sel anakan ini akan memasuki interfase, di mana ia akan melakukan duplikasi sentriol, sehingga sekarang sel mengandung dua pasang sentriol. Ketika memasuki tahap mitosis, sentriol akan mengalami splitting, menghasilkan dua sentrosom yang masing-masing mengandung sepasang sentriol. Jika diberi perlakuan dengan MSH, sel anakan akan mengalami splitting lagi, menghasilkan 4 sentrosom,
yang masing-masing mengandung sebuah sentriol atau disebut juga spindle tetrapolar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 11. Suatu penelitian tentang perkembangan kecambah yang beralih dari kondisi gelap atau skotomorfogenesis ke kondisi terang atau fotomorfogenesis dilakukan pada tanaman Arabidopsis thaliana. Respon ini dikenal dengan deetiolasi. Kecambah jika ditumbuhkan dalam kondisi gelap akan mengalami etiolasi. Salah satu ciri-cirinya adalah memanjangnya batang. Jika kecambah dipindahkan dari kondisi gelap ke terang, maka kecambah akan mengalami deetiolasi. Salah satu ciri-cirinya adalah terhambatnya pemanjangan batang. Diduga bahwa terjadi regulasi yang melibatkan beberapa gen dalam deetiolasi. Di antaranya adalah gen PAR dan COP. Untuk mengetahui peranan gen Phytochrome Rapidly Regulated atau PAR, sekelompok peneliti menggunakan transgenik yang dibungkam atau silence dengan RNAi, serta galumutan konstitutif fotomorfogenik atau COP. Pembungkaman gen atau gen silencing adalah teknik untuk menghambat ekspresi suatu gen. Salah satu molekul yang digunakan untuk membungkam gen adalah RNAi atau RNA interference, di mana RNAi berfungsi mendegradasi mRNA hasil transkripsi dari suatu gen. Sedangkan mutan COP adalah individu yang gen COP-nya dimutasi, sehingga gen COP tersebut tidak berfungsi lagi. Hasil penelitian mereka dituangkan pada gambar berikut ini. Col 0 sama dengan kontrol. Par RNAi sama dengan terbungkam. COP 14 sama dengan mutan COP. Par RNAi COP 14 sama dengan terbungkam dan mutan COP. Morfologi kecambah yang ditumbuhkan di tempat gelap atau DK, kondisi cahaya merah jauh atau FR, kondisi cahaya merah atau R, dan kondisi cahaya biru atau B. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang A. Tumbuhan memerlukan ekspresi gen PAR agar dapat tumbuh dalam gelap. Jawabannya salah. Jika kita lihat foto kecambah pada kondisi gelap atau DK, maka terlihat jelas bahwa tanaman yang tumbuh dalam gelap adalah Col 0, Par RNAi, dan Par RNAi COP 14. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tanaman Par RNAi itu gen parnya dibungkam. Artinya Par RNAi tidak bisa mengekspresikan gen Par. Tidak adanya Par ternyata tetap menyebabkan tanaman RNAi tumbuh dalam gelap. Selain itu, tanaman COP 14 yang masih mengekspresikan gen PAR, pertumbuhannya terhambat. Adanya PAR pada tanaman COP 14 tidak menyebabkan tanaman COP 14 tumbuh dalam gelap. Kesimpulannya, ekspresi gen PAR tidak diperlukan tanaman untuk tumbuh dalam gelap. Yang B. Respon fotomorfogenesis yang melibatkan gen PAR dipicu oleh kondisi penyinaran warna merah dan biru. Jawabannya benar. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa respon fotomorfogenesis adalah pemanjangan batang yang terhambat, sedangkan skotomorfogenesis adalah pemanjangan batang meningkat. Jika kita lihat foto kecambah pada kondisi cahaya merah atau R dan biru atau B, tanaman Par RNAi yang tidak mengekspresikan gen PAR, batangnya lebih panjang daripada tanaman Col 0 yang masih mengekspresikan PAR.
Selain itu, tanaman par RNAi COP14 yang juga tidak mengekspresikan par, batangnya lebih panjang dari tanaman COP14 yang masih mengekspresikan par. Itu artinya, jika tidak ada par, tanaman malah menunjukkan respons fotomorfogenesis atau etiolasi. Jika ada par, tanaman menunjukkan respon fotomorfogenesis atau deetiolasi. Kesimpulannya, respon fotomorfogenesis yang melibatkan gen par dipicu oleh kondisi penyinaran cahaya merah dan biru. Yang C. Respon fotomorfogenesis pada mutan COP14 ditekan secara parsial oleh produk par. Jawabannya salah. Tanaman mutan COP14 lebih menunjukkan respon fotomorfogenesis daripada tanaman par RNAi yang tidak mengekspresikan par. Itu artinya, respon fotomorfogenesis mutan COP14 ditekan secara parsial jika tidak ada par, bukan oleh produk par. Yang D. Produk gen par bekerja di bagian hulu dari produk gen COP pada jalur persinyalan yang melibatkan cahaya. Jawabannya salah. Hulu adalah bagian awal dari suatu persinyalan, sedangkan hilir adalah bagian akhir dari suatu persinyalan. Jika kita lihat foto kecambah, tanaman par RNAi yang mengekspresikan COP tapi tidak mengekspresikan par tidak menunjukkan respon fotomorfogenesis. Itu artinya COP menghambat respon fotomorfogenesis. Tanaman COP14 yang mengekspresikan par tapi tidak mengekspresikan COP menunjukkan respon fotomorfogenesis yang berlebihan. Itu artinya par memicu respon fotomorfogenesis. Karena kita sudah simpulkan bahwa COP menghambat fotomorfogenesis dan par memicu fotomorfogenesis, kita bisa buat jalur persinyalannya. Jika par bekerja di bagian hulu dan COP bekerja di bagian hilir, maka jalur persinyalannya akan seperti ini. Cahaya akan memicu par akan menghambat COP, sehingga COP tidak bisa menghambat respon fotomorfogenesis. Jika par bekerja di bagian hilir dan COP bekerja di bagian hulu, maka jalur persinyalannya akan seperti ini. Cahaya akan menghambat COP, sehingga COP tidak bisa menghambat par, sehingga par bisa memicu respon fotomorfogenesis. Pada skenario pertama, jika par dan COP tidak diekspresikan, maka akan tetap terjadi fotomorfogenesis karena fotomorfogenesis tidak terhambat. Tapi pada foto kecambah, tanaman par RNAi COP14 yang tidak mengekspresikan par dan COP, fotomorfogenesisnya terhambat. Itu artinya skenario pertama ini tidak cocok sebagai jalur persinyalan. Sekarang pada skenario kedua, jika par dan COP tidak diekspresikan, maka tidak terjadi fotomorfogenesis karena fotomorfogenesis tidak terpicu. Pada foto kecambah, tanaman par RNA COP14 yang tidak mengekspresikan par dan COP, fotomorfogenesisnya tidak terpicu. Itu artinya skenario kedua ini cocok sebagai jalur persinyalan. Jadi pernyataan D yang benar harusnya produk gen par bekerja di bagian hilir dari produk gen COP pada jalur persinyalan yang melibatkan cahaya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo semuanya, lagi pada di rumah kan? Kali ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 12. Tanaman Biennia Sinus persiki yang belum diketahui jalur fotosintesisnya diteliti kloroplas klorenkimnya. Berikut ini adalah gambar hasil isolasi klorenkim daun B. Sinus persiki. 1.
Sel klorenkim yang menunjukkan kloroplas tepi atau PCP, kompartemen pusat atau CC, kloroplas kompartemen pusat, dan saluran sitoplasmik atau seed channel. 2. Sel-sel klorenkim yang diwarnai dengan vital stain atau tripan blue. Kemudian dilakukan pengukuran pembentukan PEP pada kloroplas hasil isolasi dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Minus PYR sama dengan tanpa piruvat, minus light sama dengan tanpa cahaya, minus CE sama dengan tanpa coupling enzyme, yaitu PEP karbosilase dan NADP malat dehidrogenase. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung saja kita bahas. Yang A. Tanaman tersebut memiliki aktivitas PEP karbosilase pada kedua tipe kloroplasnya. Jawabannya salah. PEP karbosilase adalah enzim yang ditemukan pada tanaman C4. PEP karbosilase mengkatalisis reaksi fiksasi CO2, yaitu penambahan CO2 ke fosfoenol pirufat atau PEP. Pada grafik yang terlihat pada gambar B, produksi PEP pada kloroplas PCP menjadi turun drastis jika tanpa penambahan PEP karbosilase. Itu artinya kloroplas PCP tidak membawa enzim PEP karbosilasenya sendiri, namun membutuhkan enzim PEP karbosilase dari luar. Yang B. Tanaman tersebut melakukan fiksasi CO2 saat tidak ada cahaya seperti pada tanaman CAM. Jawabannya salah. Pada grafik yang terlihat pada gambar B, produksi PEP pada kloroplas PCP turun drastis jika tanpa cahaya. Padahal PEP adalah substrat untuk fiksasi CO2. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa fiksasi CO2 tidak terjadi pada saat tidak ada cahaya. Yang C. Kedua sistem kloroplas di atas tidak menggunakan enzim Rubisco untuk melangsungkan fotosintesis. Jawabannya salah. Enzim Rubisco adalah enzim untuk fiksasi CO2 pada siklus Calvin. Siklus Calvin berlangsung di dalam stroma kloroplas. Jadi, kedua sistem kloroplas harusnya menggunakan enzim Rubisco untuk fotosintesis. Yang D. Pada tanaman Bienethiacinus persiki, fiksasi karbon dioksida dan reaksi pembentukan gula terjadi pada satu sel fotosintetik. Jawabannya benar. Pada grafik yang terlihat pada gambar B, produksi PEP pada kloroplas PCP jauh lebih tinggi dibandingkan CC. Itu artinya kloroplas PCP berfungsi seperti kloroplas sel mesofil pada jalur fotosintesis C4 karena mengandung PEP yang banyak. Sedangkan CC berfungsi seperti sel seludang pembuluh pada jalur fotosintesis C4 yang fungsi utamanya adalah menjalankan siklus Calvin untuk menghasilkan gula. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Hai, di video ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 7. Transfer DNA dari organel ke nukleus umum terjadi selama proses evolusi. Akan tetapi masih belum diketahui apakah proses transfer DNA yang sama dapat terjadi antar organel. Untuk itu dilakukan suatu percobaan menggunakan fragmen restriksi hasil isolasi dari DNA kloroplas bayam atau spinach yang mengandung urutan DNA dari gen Rubisco. Gen ini tidak ditemukan di mitokondria bayam. Fragmen restriksi tersebut akan digunakan sebagai probe atau pelacak untuk mendeteksi kemungkinan adanya transfer gen antara kloroplas dan mitokondria.
Hanif mengisolasi DNA mitokondria dan kloroplas dari tanaman timun Jepang atau zucchini, jagung atau corn, bayam, dan kacang atau pea, lalu memotongnya dengan enzim restriksi yang sama dan menganalisis hasilnya dengan elektroforesis gel. Hanif lalu melakukan Southern blotting menggunakan probe fragmen restriksi bayam di atas. Kehadiran fragmen DNA spesifik dilihat melalui autoradiografi yang hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. M sama dengan mitokondria, C sama dengan kloroplas. Perlu diketahui bahwa secara teknis cukup sulit untuk memperoleh DNA mitokondria yang murni dan tidak terkontaminasi oleh DNA kloroplas. Ada kemungkinan sampel DNA mitokondria dari satu atau beberapa tanaman di atas telah terkontaminasi. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Langsung saja ya kita bahas. Yang A. Kontaminasi sampel DNA mitokondria oleh DNA kloroplas dapat diketahui jika terdapat pita pada lajur M yang berukuran sama dengan lajur C pada hasil Southern blotting. Jawabannya benar. Southern blotting adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi urutan DNA spesifik di dalam sampel DNA. Pertama, sampel yang berisi DNA mitokondria dan DNA kloroplas dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Kemudian, fragmen restriksi yang dihasilkan di elektroforesis gel untuk memisahkan mereka berdasarkan ukurannya. Setelah di elektroforesis, fragmen-fragmen restriksi pada gel ditransfer ke membran nitroselulosa. Lalu fragmen-fragmen restriksi pada membran dihibridisasi dengan probe atau penanda. Pada soal nomor 7, probe yang digunakan adalah fragmen restriksi dari DNA kloroplas bayam yang mengandung urutan gen Rubisco. Sehingga hanya fragmen DNA yang mengandung urutan gen Rubisco lah yang akan muncul pada hasil Southern blotting. DNA mitokondria dan DNA kloroplas memiliki posisi situs restriksi yang berbeda-beda. Sehingga ketika dipotong oleh enzim restriksi, DNA mitokondria dan DNA kloroplas akan menghasilkan fragmen restriksi dengan ukuran yang berbeda. Kalau pada hasil Southern blotting, fragmen restriksi dari DNA mitokondria memiliki ukuran yang sama dengan fragmen restriksi dari DNA kloroplas, kemungkinan besar fragmen restriksi di mitokondria tersebut adalah hasil kontaminasi DNA kloroplas yang secara tidak sengaja ikut terbawa ketika isolasi sampel DNA mitokondria. Yang C. DNA mitokondria tanaman timun Jepang dan kacang keduanya kemungkinan telah terkontaminasi dengan DNA kloroplasnya. Jawabannya benar. Karena DNA mitokondria tanaman timun Jepang dan kacang memiliki fragmen restriksi yang ukurannya sama dengan fragmen restriksi pada DNA kloroplas, maka kemungkinan telah terjadi kontaminasi DNA kloroplas. Yang D. Tidak teramati adanya transfer DNA dari kloroplas ke mitokondria pada tanaman jagung dan bayam. Jawabannya salah. Pada tanaman bayam, tidak ada fragmen restriksi DNA mitokondria yang terdeteksi oleh probe. Artinya, di dalam sampel DNA mitokondria bayam tidak ditemukan DNA kloroplas, baik karena transfer maupun sebagai kontaminan. Tapi, pada tanaman jagung terdapat fragmen restriksi DNA mitokondria yang terdeteksi oleh probe, yang ukurannya berbeda dengan fragmen restriksi DNA kloroplas. Artinya, fragmen restriksi DNA mitokondria tersebut murni hasil transfer dari DNA kloroplas ke mitokondria selama proses evolusi, bukan hasil kontaminasi. Jadi, pernyataan D yang benar harusnya tidak teramati adanya tren A dari kloroplas ke mitokondria pada tanaman bayam saja. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.
Di video ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 8. Sel purba diduga kuat terdiri dari biokatalis dan nutrien yang terkurung dalam suatu vesikel bermembran lipid. Biokatalis paling awal disusun dari molekul RNA dan disebut ribozim. Walaupun demikian, ribozim modern diketahui membutuhkan kation divalen, misalnya Mg2+, sebanyak 10 pangkat min 3 hingga 10 pangkat min 2m. Padahal vesikel yang hanya mengandung asam lemak akan bocor pada konsentrasi tersebut. Timot menduga bahwa ada komponen lain pada membran vesikel purba yang membantu menstabilkan vesikel pada konsentrasi Mg2+ tinggi. Untuk itu, Timot melakukan percobaan menggunakan vesikel dengan komponen bervariasi. Ia mengecek apakah penambahan Mg2+ menyebabkan kebocoran atau leakage zat terlarut dari vesikel menggunakan filtrasi gel. Jika penambahan Mg2+ menyebabkan vesikel bocor, akan dihasilkan dua puncak. Salah satunya adalah fraksi vesikel yang masih menahan sebagian zat terlarut, sedangkan puncak lainnya adalah fraksi zat terlarut yang bocor dari vesikel. Timot melakukan percobaan dengan 3 jenis vesikel pada suhu ruang. Vesikel yang hanya mengandung asam lemak atau OA yang juga mengandung gliserol ester atau OA GMO dan yang juga mengandung amida atau OA GMOA. Zat terlarut yang diamati adalah pewarna organik kecil atau dye dan oligonukleotida sepanjang 9 base pair. Ia memperoleh hasil sebagai berikut. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Langsung kita bahas ya pernyataannya. Yang A. Jika vesikel bersifat stabil dan tidak mengalami kebocoran, hasil filtrasi gel hanya akan menunjukkan satu puncak, yaitu yang sebelah kanan pada gambar A. Jawabannya salah. Filtrasi gel adalah salah satu teknik kromatografi untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Sampel molekul berbeda ukuran dimasukkan ke dalam sebuah kolom. Di dalam kolom ini terdapat banyak sekali manik-manik berpori. Manik-manik ini akan menahan molekul kecil, sedangkan molekul besar dibiarkan lewat. Hasilnya, molekul besar keluar lebih cepat dari kolom, sedangkan molekul kecil keluar belakangan. Pada grafik filtrasi gel, puncak kurva yang lebih ke kiri menunjukkan molekul yang lebih besar, karena molekul besar keluar lebih awal, dan puncak kurva yang lebih ke kanan menunjukkan molekul yang lebih kecil, karena molekul kecil keluar lebih akhir. Kembali ke soal. Jika vesikel bersifat tidak stabil dan mengalami kebocoran, maka akan ada dua jenis zat yang ditemukan di larutan, yaitu vesikel dan zat terlarut yang bocor. Karena vesikel berukuran lebih besar daripada zat terlarut, maka vesikel ditunjukkan oleh puncak sebelah kiri pada hasil filtrasi gel, sedangkan zat terlarut ditunjukkan oleh puncak sebelah kanan. Jika vesikel bersifat stabil dan tidak mengalami kebocoran, maka hanya ada satu jenis zat yang ditemukan di larutan, yaitu vesikel saja. Maka hasil filtrasi gel hanya akan menunjukkan satu puncak, yaitu yang sebelah kiri. Yang B. Sel purba dengan kandungan gliserol ester atau amida pada vesikelnya akan memiliki keuntungan selektif pada lingkungan yang kaya Mg2+ dibanding sel yang tidak. Jawabannya benar. Sel purba dengan kandungan gliserol ester disimbolkan dengan OA GMO. Sel purba dengan amida disimbolkan dengan OA GMOA. Dan sel purba yang tidak mengandung zat tambahan disimbolkan dengan OA.
Seperti yang terlihat pada grafik di soal, vesikel OA-GMO dan OA-GMOA memang sedikit bocor jika ditambahkan ion Mg2+, ditandai dengan sedikit penurunan persen encapsulated. Namun, vesikel OA mengalami kebocoran yang signifikan jika ditambahkan ion Mg2+, ditandai dengan penurunan drastis persen encapsulated. Itu artinya vesikel OA-GMO dan OA-GMOA memiliki keuntungan selektif di lingkungan Mg2+ dibandingkan vesikel OA. Yang C. Seandainya percobaan diulangi pada suhu 4 derajat Celcius, maka kebocoran akan meningkat pada semua jenis vesikel karena struktur membran akan menjadi rapuh. Jawabannya salah. Pada temperatur yang rendah, membran akan semakin padat sehingga kemungkinan kebocoran akan semakin kecil. Jadi, harusnya jika percobaan diulangi pada suhu 4 derajat Celcius, maka kebocoran tidak meningkat. Yang D. Seandainya oligonukleotida yang digunakan dalam percobaan ini ditambah menjadi 18 base pair, maka tidak akan terjadi perubahan pada grafik E, F, dan G karena sebagai ion, oligonukleotida tidak akan bisa menembus lipid membran. Jawabannya salah. Ketika membran mengalami kebocoran, semua molekul yang ukurannya lebih kecil dari area membran yang bocor akan keluar, termasuk ion. Semakin besar molekulnya, semakin sulit untuk bocor keluar. Sebaliknya, semakin kecil ukuran molekulnya, maka semakin mudah untuk bocor keluar. Jadi, oligonukleotida dengan panjang 18 base pair lebih susah untuk bocor daripada oligonukleotida dengan panjang 9 base pair. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas soal OSP Biologi tahun 2019 nomor 9. Ihsan ingin mengamati jalannya quorum sensing pada komunitas E. coli di dalam tanah, terutama kemampuan mereka untuk merespon senyawa AHL suatu autoinducer. Quorum sensing adalah kemampuan bakteri untuk merespon terhadap kepadatan populasi. Dalam mekanisme quorum sensing, bakteri menghasilkan senyawa yang disebut autoinducer, yang mempengaruhi diri mereka sendiri. Pada kepadatan populasi bakteri rendah, senyawa autoinducer yang dihasilkan sedikit. Ketika kepadatan populasi bakteri tinggi, senyawa autoinducer yang dihasilkan banyak. Untuk itu, ia merancang sistem biosensor menggunakan gas sebagai reporter. Karena protein fluorescence reporter standar pada berbagai biosensor tidak akan dapat diamati aktivitasnya pada matriks tidak transparan seperti tanah. Biosensor adalah sistem untuk mendeteksi suatu senyawa kimia. Reporter atau pelapor adalah molekul yang mewakili senyawa kimia yang dideteksi. Contoh, jika kita ingin mengetahui jumlah AHL yang dihasilkan oleh E. coli di dalam tanah, maka kita desain suatu reporter dalam bentuk gas yang bisa mewakili jumlah AHL di dalam tanah. Sistem yang Ihsan rancang melibatkan dua reporter, etilen atau C2H4 yang dihasilkan oleh enzim EV atau ethylene forming enzyme, dan metil bromida atau CH3Br yang dihasilkan oleh enzim MHT atau metil halid transferase. Ia mendesain dua varian biosensor, satu Mg1655Lux, di mana ekspresi MHT diatur oleh promoter P-Lux yang diinduksi oleh LuxR, suatu reseptor untuk AHL jenis 3-okso C6HSL, dan 2 Mg1655Las, di mana ekspresi MHT diatur oleh promoter
Pelas yang diinduksi oleh LASR, suatu reseptor untuk AHL jenis 3-okso C12HSL. Ekspresi gen LuxR dan LASR keduanya diatur oleh promoter konstitutif atau PCON. Promoter konstitutif adalah promoter yang menyebabkan ekspresi gen secara terus-menerus. Jadi, LuxR dan LASR akan selalu dihasilkan oleh E. coli. Promoter P1 yang mengatur ekspresi EV juga bersifat konstitutif. Skema biosensor tersebut dapat dilihat pada gambar A. Ihsan menambahkan berbagai konsentrasi AHL untuk mengamati kinerja dari biosensor dan hasilnya ditampilkan pada grafik B sampai G. Untuk perbandingan, ia juga menguji rasio produksi gas dari biosensor pada medium cair yang tidak mengandung tanah atau liquid. Keterangan normalized ratio adalah rasio konsentrasi gas metil bromida terhadap etilen. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Konsentrasi etilen yang dihasilkan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui jumlah sel E. coli yang mengandung biosensor. Jawabannya benar. Karena ekspresi enzim EV yang menghasilkan etilen diekspresi secara terus-menerus, maka etilen dapat dijadikan indikator untuk mengetahui jumlah sel E. coli yang mengandung biosensor. Yang B. Pengaruh etilen terhadap produksi metil bromida lebih kuat teramati pada biosensor Mg1615 karena pada akhir eksperimen produksi metil bromidanya mencapai 150% dari biosensor Mg1655 Lux. Jawabannya benar. Pada grafik E, produksi metil bromida biosensor Mg1615 adalah sekitar 8 nanogram. Pada grafik D, produksi metil bromida biosensor Mg1655 Lux adalah sekitar 5 nanogram. Artinya, produksi metil bromida biosensor Mg1655 adalah 8/5 dari produksi metil bromida biosensor Mg1655 Lux, atau sekitar 160%. Yang C. Jika promotor P-Lux termutasi sehingga kemampuannya mengikat LuxR menurun, maka kurva tanah atau soil pada grafik F akan bergeser ke kanan. Jawabannya benar. Jika promotor P-Lux tidak mampu mengikat LuxR, maka produksi metil bromida akan menurun. Jadi, kurva soil akan bergeser ke kanan. Yang D. Partikel tanah meningkatkan kemampuan biosensor Mg1655 untuk merespon AHL. Jawabannya salah. Pada grafik G, produksi metil bromida pada medium cair lebih tinggi dibandingkan pada tanah. Artinya, tanah menghalangi produksi metil bromida. Jadi, pernyataan D yang benar harusnya partikel tanah menurunkan kemampuan biosensor Mg1655 untuk merespon AHL. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.